Saya belum bekerja, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan pandangan saya tentang resesi. Sebelum itu kita akan bahas dulu dampak resesi di Indonesia itu sendiri pada level perusahaan. Yang pasti pada level perusahaan ini akan terjadi jatuh bangunnya perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh daya beli atau konsumsi masyarakat yang menurun. Saat daya beli masyarakat menurun, keseimbangan ekonomi suatu negara bisa saja terancam. Penurunan daya beli ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya inflasi. Hal inilah yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dan nantinya akan menyebabkan cash flow pada suatu perusahaan menjadi terhambat. Untuk dampak berkelanjutannya akan berimbas kepada karyawan atau buruh. Nah, sekarang apa yang terjadi jika negara itu mengalami resesi? Indonesia termasuk negara yang juga diramalkan akan mengalami resesi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 akan jatuh pada jurang resesi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa situasi ekonomi dunia tahun 2023 akan gelap. Jadi daya beli masyarakat akan terpukul karena pendapatan yang kurang atau tidak sesuai. Yang pasti hal ini menyebabkan resikonya angka kemiskinan yang akan meningkat, penurunan investasi, dan dampak sosial dan psikologis yang mungkin terjadi. Pasalnya resesi ini dapat membebani lapangan usaha hingga menimbulkan PHK. Lalu apa yang harus dilakukan sebelum resesi itu terjadi? Yang pertama yaitu siapkan dana darurat yang berupa uang tunai, karena uang tunai menjadi sangat bernilai di tengah ketidakpastiannya ekonomi. Yang kedua yaitu mencari passive income. Saat ini sudah banyak tersedia lapangan kerja yang bisa dijadikan penghasilan tambahan atau passive income. Yang ketiga yaitu meminimalisir pengeluaran dan hutang. Cara menghadapi resesi ekonomi berikutnya yaitu dengan cara meminimalisir pengeluaran dan hutang. Meminimalisir pengeluaran guna pembelanjaan barang yang tidak diperlukan, dan usahakan untuk menggunakan anggaran dana guna melunasi hutang terlebih dahulu, serta hindari memakai kartu kredit jika berbelanja karena akan meningkatkan pengeluaran. Lalu yang keempat yaitu menggunakan asuransi. Asuransi itu merupakan salah satu alat dalam cara menghadapi resesi ekonomi karena bisa mengatasi kekurangan finansial jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat dana darurat belum cukup. Lalu yang kelima yaitu aktif berinvestasi. Pada saat menghadapi resesi, hal yang kita perlu lakukan adalah mencari jalan keluar efisien, salah satunya dengan aktivitas berinvestasi. Pada dasarnya, instrumen finansial berikut bisa mendatangkan keuntungan dalam jumlah besar. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ada baiknya Anda mengecek kembali nilai dari produknya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, resesi adalah periode penurunan ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang. Pengetahuan tentang penyebab, tanda-tanda, dan dampak resesi sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang. Selain itu, penting juga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi resesi dengan cara yang bijak, seperti mengelola keuangan dengan baik, berinvestasi dengan cerdas, dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Resesi benar-benar adalah sebuah ancaman ekonomi tidak main-main dalam hal mencari pekerjaan selama resesi. Penting untuk mempertimbangkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, serta mengambil langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian. Dalam rangka menghadapi resesi, penting juga untuk memperhatikan dan mengikuti kebijakan pemerintah dan saran dari ahli ekonomi dan keuangan. Dengan mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah yang bijak, orang dapat mengurangi dampak negatif dari resesi dan terus bergerak maju dalam kehidupan mereka. Terima kasih.